Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun dan kapanpun teman-teman melihat video ini. Semoga senantiasa dikaruniai oleh kebahagiaan. Pertama-tama, puji syukur tidak lupa kita hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lah kami dapat menyelesaikan tugas besar mata kuliah matematika diskrit ini. Salawat dan salam tidak lupa kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya lah kita dapat menikmati dunia yang penuh dengan cahaya ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Rafael, selaku dosen pengampu mata kuliah matematika diskrit, yang telah memberikan kesempatan untuk kami, kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil analisis kami. Sebelumnya, mari perkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Rakasya Yoga Surya Pratama, dengan NIM F1D02310022, selaku moderator. Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Yudi Pramana dengan NIM F1D023101132. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan pada bagian tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya dengan NIM F1D023100032. Di sini saya sebagai pemateri 3 yang akan menjelaskan bagian metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakanovin Sofi dengan NIM F1D02311110. Dalam presentasi kali ini saya akan melanjutkan penjelasan metode-metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ali Abdullah Hotami dengan NIM F1D023100073. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan pada bagian hasil dan pembahasan. Halo, perkenalkan nama saya Iputu Yudamadana Kula Putra Kamil dengan NIM F1D023100058. Di sini saya sebagai pemateri 6 yang akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arofaya Faska dengan NIM F1D023100126. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang terdapat pada materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Langsung saja kita akan membahas tentang hasil analisis kami terhadap jurnal yang berjudul Analisis Model Pohon dan Graf pada Game Perfect World 2 Online dan implementasi materi graf matematika diskrit terhadap Game Perfect World 2. Sebelumnya, mari kita akan melihat deskripsi dari jurnal ini. Jurnal ini dibuat oleh 3 orang, yaitu Wahyu Nugraha, Muhammad Syarif, dan juga Raja Sabarudin. Mereka berasal dari program studi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Pontianak, Fakultas Teknik Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Jurnal ini adalah Jurnal Teknik Informatika Kaputama, volume kelima, nomor 1, yang dirilis pada Januari 2021. Pokok pembahasan yang akan kami bawa pada presentasi kali ini adalah latar belakang, tujuan, metode, hasil pembahasan, dan juga kesimpulan. Latar belakang akan saya presentasikan. Implementasi graf dan pohon di dalam game Perfect World Online merupakan salah satu contoh penerapan ilmu matematika diskrit dalam aktivitas kegiatan manusia, khususnya di dunia hiburan. Internet saat ini menyebabkan perkembangan game online semakin pesat, terlihat dari banyak munculnya game online dengan genre yang beragam, seperti adventure, action, strategi, RPG, MMORPG, dan masih banyak lagi. MMORPG dipilih sebagai jenis game yang akan dibahas karena dalam model game ini, fitur gamenya banyak menerapkan pohon dan graf. Dengan bantuan teori graf dan pohon tersebut, kita dapat menelusuri lebih jauh semua fitur-fitur yang terdapat pada game ini. Selanjutnya adalah tujuan yang akan dibahas oleh materi kedua. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan. Di sini kita memiliki 5 tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi implementasi graf dan pohon dalam game online. Yang dimaksudkan di sini adalah implementasi graf dan pohon di dalam game Perfect World Online merupakan salah satu contoh penerapan ilmu matematika diskrit di dalam aktivitas kegiatan manusia, khususnya dunia hiburan. Lalu yang kedua adalah menjelaskan dampak perkembangan teknologi terhadap game online. Yang dimaksudkan di sini adalah
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini begitu pesat dan berdampak pada aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu dampak perkembangan teknologi ialah game online. Lalu yang ketiga adalah menjabarkan fitur dan model dalam Perfect World 2 online yang menerapkan pohon dan graf. Di sini maksudnya adalah model dan fitur pada game ini banyak menerapkan pohon dan graf. Penelitian ini akan menganalisa lebih jauh semua fitur-fitur yang terdapat pada game dengan bantuan teori graf dan pohon. Lalu yang keempat adalah menunjukkan pentingnya pohon dalam pengambilan keputusan di game. Penerapan pohon penting bagi pemain, terutama dalam menentukan keputusan-keputusan yang ada, misalnya dalam class atau job, quest system, serta pemilihan skill atau status point. Lalu yang kelima adalah menggambarkan penggunaan graf untuk efisiensi dan kemudahan dalam game. Jadi maksudnya adalah penerapan graf untuk model map atau peta digunakan untuk mencari jalan terpendek pada map jika ingin berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, graf pewarnaan pada item marking dapat digunakan sebagai pengenal yang lebih mudah diingat untuk item-item pembuat barang. Ya, mungkin sekian dari penjelasan tujuan yang kita miliki. Baik, selanjutnya akan dibahas metodologi penelitian. Di yang pertama, pohon-pohon atau tree adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Teorema atau sifat pohon, misalkan G sama dengan F, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya adalah N. Selanjutnya, ada pohon berakar atau rooted tree adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Tanda panah pada tree bisa dihilangkan sehingga akar pada pohon akan selalu dimulai dari yang paling simpul, yang paling atas, dan mempunyai lintasan yang selalu bermulai dari atas ke bawah atau dari akar sampai simpul terbawah pada pohon seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, yang ketiga ada pohon M-ari. Pohon M-ari adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak M buah anak. Jika M sama dengan 2, pohonnya disebut pohon biner atau binary tree. Pohon biner adalah pohon yang setiap simpulnya memiliki paling banyak 2. Ya, contohnya seperti gambar di bawah ini. Baik, untuk metodologi sesi 1 cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan metode-metode yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Aditya. Pohon keputusan merupakan pemetaan mengenai alternatif pemecahan masalah dari suatu kasus. Lebih gampangnya itu, pohon keputusan itu merupakan sebuah gambar yang memetakan keputusan-keputusan yang bisa diambil. Sebagai contoh, saya memiliki gambar ini. Pada kotak pertama, bisa dilihat bahwa ada pilihan berobat ke rumah sakit. Berobat ke rumah sakit bisa memiliki 2 pilihan selanjutnya, yaitu menggunakan asuransi atau menggunakan biaya pribadi, yang kemudian akan dibagi lagi menjadi keputusan-keputusan lain. Seperti itu namanya pohon keputusan. Dalam kasus ini, pohon keputusannya itu seperti ini. Selanjutnya, ada graf. Graf digunakan untuk menggambarkan objek diskrit dan hubungan antara objek tersebut. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, singkatan dari vertices, dan E, singkatan dari edge, yang dalam hal ini, V merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertices, sama dengan F1, F2, dan seterusnya, dan E merupakan himpunan sisi edge atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul.
misalnya E1, E2, sampai seterusnya. Tahu dapat ditulis dengan notasi singkat, yaitu G sama dengan V titik E. Definisi menyatakan bahwa V tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Jadi sebuah graf mungkin tidak mempunyai satu buah sisi apapun, tetapi simpulnya harus ada minimal satu. Graf hanya memiliki satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dan graf tidak sederhana, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Dapat dilihat pada G1 pada gambar ini merupakan contoh graf sederhana, sedangkan G2 dan G3 merupakan contoh graf tak sederhana, karena kan dia memiliki gelang seperti ini. Lengkungan-lengkungan ini dinamakan gelang. Selanjutnya, berdasarkan orientasi pada sisi, maka secara umum graf dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Seperti namanya, graf tak berarah, graf yang tidak menunjukkan arah. Sedangkan graf yang berarah merupakan graf yang menunjukkan arah panahnya. Seperti graf di atas, graf ini merupakan contoh dari graf berarah, sedangkan graf dari gambar sebelumnya, graf ini merupakan contoh graf tak berarah karena tak ada panah yang menunjukkan, mengindikasikan bahwa vertex ini arahnya kemana gitu, atau kayak gitu. Sekian penjelasan dari saya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama di sini ada ras atau bangsa dan job system. Pembuatan karakter adalah langkah awal untuk bermain. Perfect World mempunyai 6 bangsa yang dapat dipilih untuk dijadikan karakter dalam memulai permainan. Pemain dapat memilih untuk menjadi salah satu dari 6 bangsa. Masing-masing bangsa memiliki job yang berbeda-beda. Job yang tersedia hanya diperuntukkan bagi bangsa tertentu, sehingga bangsa yang tidak memiliki spesifikasi job tidak bisa memilih job untuk karakter bangsa lain. Kemudian ada status point. Status point pada game MMORPG memiliki peran yang sangat penting dikarenakan ini akan menentukan tipe dari suatu karakter. Misalnya, karakter penyerang, bertahan, penyembuh, serangan cepat, dan sebagainya. Status point akan diberikan sebanyak 5 poin setiap kenaikan level, di mana nantinya seluruh status point tersebut dapat didistribusikan. Sebagai contoh sederhana, karakter dengan job dan skill, bahkan senjata yang sama, dapat memiliki damage yang berbeda. Ini dapat dipengaruhi oleh status point. Contoh lainnya, misalnya job warrior, job yang dapat menggunakan berbagai macam senjata. Job ini harus mendistribusikan poinnya secara tepat, karena setiap senjata memiliki pendistribusian poin yang berbeda-beda. Kemudian ada skill. Beberapa skill berhubungan dengan skill sebelumnya, dalam artian sub-skill akan terbuka atau bisa diambil jika skill di atasnya sudah diambil. Skill dapat diterapkan ke dalam pohon, sebagai misalnya untuk job warrior dan priest, seperti gambar berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang map. Map di dalam game ini menerapkan metode graph, salah satunya untuk penggunaan teleport, di mana untuk menuju ke tiap kota ada rute yang sudah ditentukan dan ada rute terpendek dan terjauh jika ingin menuju ke suatu tempat. Pada game ini terdapat 2 map. Yang pertama adalah map pada game. Map pada game ini dapat dilihat pada gambar 1, bahwa untuk menuju ke suatu tempat, dari satu tempat ke tempat lainnya, ini ada pola tersendiri. Ini menunjukkan kalau game ini sudah menggunakan teori graph. Untuk map kedua adalah map area kuil senja, dapat dilihat pada gambar 2. Map ini diberi warna dengan menggunakan teori pewarnaan graph. Pewarnaan ini digunakan untuk menandakan suatu wilayah sudah dikuasai. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan quest.
Quest merupakan tugas-tugas atau misi yang dapat dilakukan dan diselesaikan oleh pemain untuk mendapatkan hadiah tertentu atau mencapai level selanjutnya dengan lebih cepat dari XP yang didapat setelah quest selesai. Quest-quest sendiri terbagi beberapa macam. Kita dapat melihat dari pohon yang sudah dibuat di sini. Quest sendiri ada yang pertama ada quest utama. Quest utama merupakan misi atau tugas yang dapat diselesaikan oleh pemain untuk memperoleh barang yang berguna untuk keberlangsungan permainan. Yang kedua ada quest tambahan. Quest tambahan sendiri adalah quest opsional yang tidak berdampak signifikan untuk keberlangsungan permainan. Dan yang terakhir ada quest harian. Quest harian adalah quest yang diberikan kepada pemain dan berlangsung pada hari itu juga, sehingga setelah 24 jam quest tersebut akan berganti secara otomatis. Sekian dari saya untuk hasil dan pembahasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan dari analisa model pohon dan graf pada game Perfect World 2 Online adalah pohon atau graf ternyata diterapkan dalam pemodelan dan fitur-fitur game Perfect World 2 Online dan merupakan salah satu contoh implementasi pemanfaatan ilmu matematika diskrit di dalam game. Dengan pohon dan graf, penyusunan sebuah model dan fitur sebuah game menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dianalisa baik untuk pembuat game maupun pemain itu sendiri. Penerapan graf juga digunakan untuk model map atau peta. Penerapan graf di sini digunakan untuk mencari jalan terpendek pada map jika ingin berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, graf pewarnaan pada item making dapat digunakan sebagai pengenal yang lebih mudah diingat untuk item-item membuat barang. Tujuan utama dari penyusunan model dan fitur-fitur di dalam game Perfect World 2 Online adalah untuk menarik perhatian para pemain yang memainkannya, serta memberikan kebebasan pemain untuk berkreasi selama bermain. Lalu, penerapan pohon penting bagi pemain, terutama dalam menentukan keputusan-keputusan yang ada, misalnya dalam kelas, job, quest system, pemilihan skill, status point. Semua hal tersebut saling berkaitan. Kesalahan dalam pemilihan atau penentuan hal tersebut menyebabkan sebagian besar karakter bisa menjadi karakter gagal. Efeknya, karakter tersebut menyebabkan sebagian besar akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan quest-quest yang diberikan setiap harinya, karena batas kemampuan minimum skill tidak terpenuhi untuk melakukan quest tersebut. Selain itu, kesalahan dalam memilih status point akan berdampak pada damage serangan, senjata, serta armor yang digunakan oleh pemain. Sebenarnya, status point dapat direset hanya saja membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga lebih baik berfokus pada pemilihan status point yang benar. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian.